menyebutkan beberapa bagian mata. Kalau yang dalam, Doni tahu nggak apa aja? Aku taunya tadi pupil. Lalu apa yang bertugas menangkap gambar? Halo adik-adik, sudah kembali siap mendengarkan cerita terbitan Erlangga for Kids? Kali ini Kak Tania Catherine akan berbagi cerita yang berjudul Mata Doni Buram. Nah, buku ini ditulis oleh Kak Dr. Vika Farahdiba dan diilustrasikan oleh Kak Bella Ansori. Kira-kira ada apa ya dengan matanya Doni? Kita dengarkan ceritanya bersama. Nah, ini dia teman kita Doni. Hari itu dia bergegas cepat pulang ke rumah menggunakan sepedanya. Aku ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Aku tidak sabar mau sampai di rumah. Ternyata Doni ingin cepat-cepat sampai di rumah karena ini dia adik-adik. Karena aku mau main video game. Yeay! Aku mau main nih. Aku punya game terbaru. Aku tak sabar memainkannya. Ternyata Doni cepat-cepat sampai ke rumah karena dia ingin main video game. Dan coba lihat, Doni bermain dari jam 1 siang. Kira-kira sampai jam berapa dia akan main? Main terus sampai ibunya memanggil Doni dan bilang, "Doni, cukup nak, kamu sudah terlalu lama main video game. Lihat, sekarang sudah jam berapa?" Jam berapa, Bu? Jam 6 sore. Kamu sudah terlalu lama main video game. Tapi kan Doni lagi asik, Bu. Ayo cepat, kita harus makan. Begitu adik-adik, ternyata Doni tidak sadar bahwa dia sudah main video game terlalu lama. Sampai akhirnya tiba waktu makan malam. Ya juga ya, terlalu lama main video game membuatku jadi lapar. Aku ingin makan. Nah, Doni beserta ayah dan ibunya siap untuk makan malam. Tapi, apa lagi yang dirasakan oleh Doni? Aduh Ibu, masa makan buah dan sayur lagi? Doni kan gak suka, Bu. Doni sudah sering main video game, dia juga tidak suka makan sayur dan buah adik-adik. Adik-adik bagaimana? Suka makan sayur dan buah tidak? Kita cari tahu ya apa yang terjadi dengan Doni. Aduh, aku sudah kenyang. Tapi aku tetap harus belajar. Aku akan belajar. Tapi enak kali ya kalau belajarnya sambil tiduran. Wah adik-adik, siapa yang seperti Doni kalau belajar sambil tiduran? Kira-kira apa yang dirasakan? Aduh, tunggu. Ini tulisannya apa ya? Aduh, kenapa mataku sepertinya buram? Lalu, kenapa denganku? Kepalaku terasa pusing. Wah adik-adik, ternyata karena Doni baca sambil tiduran, matanya jadi terasa buram dan juga kepalanya pusing. Doni mengeluhkan pada ayahnya. Lalu ayahnya bilang, "Nak, kamu kenapa?" Ya, tadi kan aku lagi belajar. Tapi aku belajarnya sambil tiduran. Lalu mataku terasa buram dan kepalaku, sakit. Seperti itu. Kalau begitu, besok kita pergi ke dokter ya. Kita periksakan ada apa dengan matamu. Baik ya. Nah adik-adik, besoknya ayah dan Doni bergegas pergi ke dokter mata. Lalu disapa dengan lembut oleh Bu Dokter. "Hai Doni." Halo Bu Dokter. "Kenapa kamu rupanya ke sini main-main ke klinik Bu Dokter?" Ini Bu Dokter, mataku terasa apa adik-adik? Betul, terasa buram. Iya, dan juga
Kepalaku pusing, Bu Dokter. Baiklah, Bu Dokter mengerti. Kalau begitu, kita tes dulu ya. Kita tes kesehatan matanya Doni. Ya, aku harus apa, Bu Dokter? Ini, Ibu Dokter punya beberapa huruf. Doni coba baca ya, dari huruf yang paling atas sampai tuh yang kecil-kecil di paling bawah. Baik Bu Dokter, aku akan mencoba membacanya. Nah, Doni pun mencoba membaca sesuai yang diinstruksikan oleh Bu Dokter adik-adik. Kemudian Bu Dokter bilang, Doni tahu tidak? Untuk menjaga kesehatan mata, Doni harus juga tahu fungsi mata dan juga bagian-bagiannya. Memangnya ada apa saja Bu Dokter? Bu Dokter bantu jelaskan ya. Jadi, mata itu merupakan indera penglihatan yang berfungsi menangkap cahaya, kemudian meneruskan gambar ke otak. Makanya Doni bisa tahu apa yang Doni lihat. Seperti itu. Betul sekali, Nak. Dan lagi pula ada bagian luar mata loh. Coba apa saja bagian luar mata? Apa ya? Nah, Bu Dokter coba beritahu Doni ya. Ini dia bagian luar mata. Nah, coba yang paling Doni tahu apa yang dekat dengan mata? Doni taunya alis. Betul. Apalagi? Bulu mata. Iya. Lalu aku taunya kelopak mata. Betul. Apalagi ya Bu Dokter? Aku taunya hanya itu. Kalau begitu Bu Dokter coba beritahu ya kepada Doni. Nah, coba lihat. Ada bagian mata yang putih. Itu disebut dengan sklera. Ada juga nih di bagian bola matanya ada iris. Lalu ada juga pupil yang ada persis di tengah mata. Kemudian ada saluran kelenjar air mata dan banyak bagian penting lainnya dari mata yang Doni juga harus tahu. Baiklah, kalau itu Doni tahu Bu Dokter sekarang. Tapi itu kan bagian luarnya. Kalau bagian dalamnya bagaimana Bu Dokter? Bagian dalam ya. Coba. Tadi Doni sudah pintar sekali menyebutkan beberapa bagian mata. Kalau yang dalam, Doni tahu nggak apa aja? Aku taunya tadi pupil. Lalu apa yang bertugas menangkap gambar? Lensa mata. Betul sekali. Nah, ada juga yang tadi Bu Dokter sebutkan. Ada iris, sklera, kornea, kemudian badan siliar, dan yang paling penting nih, ada retina yang ada di belakang mata dan juga saraf optik. Wah, ternyata mata itu banyak sekali ya bagian-bagian pentingnya. Betul. Nah, Doni juga harus tahu nih kalau Doni malas menjaga kesehatan mata, Doni bisa kena gangguan mata loh. Aduh Bu Dokter, gangguan mata itu apalagi ya? Kira-kira apa yuk? Mata buram termasuk gangguan mata nggak tadi yang Doni bilang? Oh iya, itu juga ya. Nah, lalu kalau misalnya Doni kesulitan melihat benda yang jauh, ya itu juga gangguan mata. Betul, itu juga gangguan mata. Namanya rabun jauh atau miopia. Oh, seperti itu. Tapi bagaimana caranya supaya aku tetap bisa melihat dengan baik? Gampang. Nanti Doni bisa pakai lensa cekung. Lensa cekung itu yang ke dalam ya Bu Dokter? Betul, Doni pinter. Tapi temanku ada loh Bu Dokter. Kalau sore-sore dia agak susah penglihatannya. Itu kenapa? Nah, bisa jadi temannya Doni itu terkena rabun senja. Rabun senja? Rabunnya hanya di waktu senja? Iya, betul sekali. Nah, biasanya pandangan akan kabur di waktu senja, Doni. Nah, disebabkan ada sel-sel batang di retina yang terganggu. Dan biasanya karena kekurangan vitamin A. Iya. Doni mengerti sekarang.
Tapi Bu Dokter tunggu sebentar, Doni ingin bertanya lagi. Apalagi nak? Kalau Doni di jalan, Doni suka melihat ada beberapa orang yang matanya merah. Kira-kira itu kenapa Bu Dokter? Oh, mata merah, betul. Itu juga gangguan pada mata. Biasa disebutnya infeksi mata. Atau nama kedokterannya konjungtivitis. Oh, itu juga termasuk gangguan ya? Nah, biasanya disebabkan adanya infeksi pada virus atau bakteri nih di matanya Doni. Doni mulai mengerti banyak nih sekarang Bu Dokter. Tapi supaya mata Doni sehat, Doni harus apa Bu Dokter? Coba, masa Doni nggak tahu Doni harus apa supaya mata Doni sehat? Coba kasih tahu Bu Dokter yang Doni tahu. Sebentar. Ayah sering mengingatkanku untuk makan makanan yang banyak mengandung vitamin A. Betul, vitamin A. Dari mana Doni bisa mendapatkan vitamin A? Dari sayur-sayuran? Betul sekali. Doni bisa mendapatkan vitamin A dari wortel, bayam, brokoli, ubi, dan juga pepaya, bahkan juga mangga. Doni tahu. Tapi Bu Dokter, kalau sesuatu yang dari hewan? Coba Doni sukanya makan apa? Doni suka makan susu, terus Doni suka makan telur, sama ikan, juga keju. Nah, itu sudah tepat. Doni sudah mengkonsumsi yang dari hewani untuk kesehatan mata. Baiklah, sekarang Doni jadi tahu Bu Dokter apa yang harus Doni lakukan. Kemudian, oh iya, selain makan makanan sehat, sepertinya Doni harus memiliki posisi baca yang tepat ya Bu Dokter. Betul sekali, karena cahaya saat Doni membaca itu juga harus cukup loh. Tidak boleh terlalu terang ataupun terlalu redup, supaya matanya Doni tidak sakit. Doni mengerti. Lalu coba kasih tahu Bu Dokter lagi nih, kira-kira apa yang bisa Doni lakukan supaya mata Doni tetap sehat? Apa ya? Teman-teman kira-kira tahu tidak apa yang harus kita lakukan supaya mata kita tetap sehat? Tadi makan makanan yang mengandung vitamin A sudah. Membaca dengan pencahayaan yang cukup juga sudah. Lalu coba Doni hobinya apa di rumah tuh yang sampai membuat Doni ke klinik dokter? Oh ya, main game. Nah itu, kurangi bermain game dan menonton televisi, juga komputer Doni. Nah kalau Doni suka olahraga, perbanyak kegiatan itu supaya semakin sehat Doninya. Kalau begitu Doni paham sekarang. Lalu kalau matanya Doni gatel, Doni harus apa? Doni masa nggak tahu. Doni kurangi ya untuk mengucek mata, nanti matanya tambah merah. Lalu kalau misalnya buram seperti sekarang nih, Doni segera periksakan ke dokter mata. Tindakan Doni sudah tepat. Baik Bu Dokter, kalau begitu Doni sekarang paham apa yang harus Doni lakukan supaya mata Doni juga sehat. Nah, Doni pintar sekali. Tapi Bu Dokter, apakah Bu Dokter punya pesan untuk ayah ibuku atau juga bapak ibu guruku? Sepertinya Bu Dokter punya pesan penting nih untuk orang tua dan juga bapak ibu guru. Nah, yang pertama, yuk ajak anak untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, terutama yaitu tadi yang banyak mengandung vitamin A. Kemudian saat anak membaca dan belajar, usahakan ya pencahayaan itu cukup. Tidak boleh terlalu terang dan juga tidak boleh terlalu redup. Dan saat anak sedang membaca buku, perhatikan juga jaraknya minimal sekitar 30 cm dari buku. Jadi jangan terlalu dekat. Kemudian kalau anak suka sekali nonton TV, coba batasi yuk demi kebaikan anak juga. Nah, lalu periksakan mata secara rutin ke dokter mata. Setidaknya 2 tahun sekali.
Yang paling penting, hindari menonton TV, komputer, atau main game yang terlalu banyak, serta mengocok mata secara berlebihan. Nah, seperti itu teman-teman dan adik-adik, cerita tentang mata Doni buram. Kalau begitu jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!